NIM 1906411001013 dari kelas 5A. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA dasar yang ketiga dengan topik perubahan wujud zat. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama ada air secukupnya, kemudian ada gelas plastik, kemudian ada es batu dengan ukuran sekepal tangan, dan ada stopwatch. Adapun langkah-langkah di dalam percobaan perubahan wujud zat ini sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Kemudian siapkan 1 buah gelas plastik. Setelah itu, tuangkan air hingga mengisi setengah gelas. Setelah itu, masukkan es batu ke dalam gelas sembari memulai stopwatch-nya. Setelah itu kita tunggu hingga terjadi perubahan pada permukaan gelas. Kita akan hentikan stopwatch apabila terjadi perubahan pada permukaan gelas atau terjadi proses pengembunan, di mana di permukaan gelas plastik ini akan terjadi perubahan dengan menghasilkan butiran-butiran air. Kita akan amati. Hentikan stopwatch-nya. Nah, jadi tadi sudah tercatat bahwa perubahan yang terjadi pada permukaan gelas ini terjadi pada menit ke 1 menit 13 detik. Kemudian kita akan menunggu hingga es yang berada di dalam gelas ini mencair. Sudah sepenuhnya mencair dan dapat dilihat bahwa di permukaan luar gelas muncul butiran-butiran air yang memenuhi permukaan luar gelas. Hal ini bukan disebabkan karena adanya kebocoran air di dalam gelas yang bocor sehingga keluar ke permukaan gelas. Namun hal ini merupakan fenomena untuk membuktikan adanya perubahan wujud zat, di mana terjadi perubahan dari zat gas menjadi zat cair atau disebut dengan fenomena mengembun. Mengapa fenomena ini terjadi? Tadi sebelum dimasukkan es batu, maka kondisi gelas seperti ini. Namun setelah dimasukkan es batu, maka kondisi gelas akan seperti ini. Sudah sangat jelas terdapat perbedaan di antara kedua gelas ini, di mana sebelum dimasukkan es batu permukaan gelas masih kering, sedangkan setelah dimasukkan es batu permukaan gelas menjadi basah karena dipenuhi oleh butiran-butiran air. Ketika dimasukkan es batu, maka setelah 1 menit maka permukaan gelas ini mulai buram. Namun belum ada muncul butiran-butiran air yang besar seperti ini. Namun setelah ditunggu beberapa lama, bahkan hingga saat es di dalam gelas ini mencair, maka akan muncul butiran-butiran air yang cukup besar dan apabila disentuh maka mengakibatkan tangan kita basah. Hal ini disebabkan karena adanya proses perubahan wujud, yakni pengembunan atau kondensasi. Proses mengembun merupakan suatu proses perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat cair akibat melepaskan kalor. Mengapa fenomena ini terjadi? Karena di luar gelas, udara di luar gelas banyak mengandung uap air, di mana uap air ini berisi udara hangat.
ketika uap air di udara luar ini bersentuhan dengan permukaan suatu benda dengan temperatur yang rendah atau dingin, yang di dalam kegiatan ini ada permukaan gelas yang telah diisi es batu sehingga temperaturnya menjadi rendah, maka uap air tersebut berubah menjadi cairan atau disebut dengan fenomena mengembun atau kondensasi. Berdasarkan percobaan ini, sudah dapat dibuktikan bahwa ada fenomena atau perubahan wujud zat, yakni proses mengembun, perubahan dari zat gas menjadi zat cair melalui fenomena yang telah dilakukan. Kemudian, juga dibuktikan bahwa butiran-butiran air di permukaan gelas ini bukan berasal dari air yang berada di dalam gelas, karena volume air yang berada di dalam gelas tidak berkurang namun bertambah karena ada es batu yang telah dimasukkan dan juga berubah dari zat padat menjadi cair atau mencair sehingga menambah volume air dalam gelas ini. Namun air yang berada di dalam gelas ini tidak mungkin keluar karena tidak ada kebocoran yang terjadi, melainkan karena adanya fenomena pengembunan yang terjadi pada praktikum ini. Baik, sekian praktikum perubahan wujud zat, yakni fenomena mengembun yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.